Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Yesus, dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkaulah roti yang memberi hidup. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, membaca bacaan Injil tadi dari Injil menurut Matius, apa yang kita bisa renungkan di sini? Saya pikir yang bisa kita lakukan adalah kesederhanaan, kerendahan hati. Digambarkan tadi dari dalam bacaan Injil seorang anak. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, mari kita seperti anak kecil. Dalam arti begini, tergantung seluruhnya kepada bapaknya, kepada orang tuanya, memegang orang tuanya, mau dituntun, itulah dia. Bukan jadi seperti kekanak-kanakan, tetapi kita mau dituntun oleh Tuhan, ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi pedoman, pembimbing, penuntun langkah hidup kita. Kita serahkan, kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Saya pikir dalam kehidupan ini yang penting adalah kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan menguasai hidup kita, menguasai diri kita ini. Dan disitulah kerendahan hati sangat penting dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, menurut saya, atau saya pikir, banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati, banyak orang sedih dalam kehidupan ini. Kenapa? Ya itu dia, tidak bisa rendah hati, selalu mengejar maunya yang lebih, kurang rendah hati. Ya, rendah hati itu bagaimana ya? Begini saya pikir, ya sudah, kita nggak usah mengejar kedudukan, tidak usah mengejar pangkat, tidak usah mengejar kehormatan, tapi yang mau kita kejar adalah saya mau menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Saya mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya lebih baik menganggap diri saya tidak ada artinya daripada saya menganggap diri saya punya arti yang begitu luar biasa, punya manfaat yang begitu luar biasa. Karena itu bisa membuat Anda menjadi sombong. Banyak orang sombong. Banyak orang juga bukan hanya sombong secara duniawi, tapi punya kesombongan rohani. Ini jauh lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Itulah dia, ya. Yang penting adalah kita mau mengikuti kehendak Allah. Seperti halnya anak-anak lah. Saya juga ingat dulu ketika masih SD itu ya, pulang sekolah, ketemu dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-teman, berjalan bersama dengan teman-teman, main sepeda. Rumah saya di Mangga Besar, sampai ke Kartini beli ikan itu. Bapak Ibu tahu yang saya lakukan apa? Saya suka bawa paku. Itu di Asam Reges, nunggu kereta api lewat. Ya. Dan kalau ada kereta lewat, saya taruh itu di bantalannya. Lalu paku itu dilindes, lalu pulang saya asah sedikit jadi pisau itu. Dikasih pucuk bambu sedikit lah, jadi mainan. Tapi yang penting di sini adalah apa? Ada persahabatan, ada pertemanan dengan rekan-rekan yang lain. Kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan teman-teman. Oh ya, ini si itu, ini teman saya. Ya. Dan ketika masih kecil, masih bersahabat, masih mempunyai semangat berteman itu, nggak ada itu rasa permusuhan, nggak ada itu semangat berantem, kompak, ya, bersatu itu. Itu sesuatu yang menarik dari anak-anak itu, ya. Tapi yang penting adalah mari dalam kehidupan ini kita mau menyerahkan atau dituntun hidup kita ini oleh Allah. Dan yang paling penting adalah mari kita menjadi seperti seorang anak dan menjadi orang yang rendah hati. Dari dalam bacaan Injil di perumpamaan yang kedua juga seekor domba. Domba itu saya memikirkan melambangkan sesuatu yang binatang yang apa ya, yang penurut katakanlah.
Meskipun dia hilang, itu domba itu hilang, tapi ditemukan oleh si pemiliknya itu. Dan saya bayangkan ketika domba itu ditemukan oleh si pemiliknya, domba itu dipanggul itu, digendong itu, dan domba itu diam saja, nurut saja. Itu saya pikir yang penting kita renungkan dalam kehidupan ini. Enggak usah macam-macam, nurut saja, ikuti saja, ya. Mengikuti kehendak Allah membuat kita bergembira bersama dengan Tuhan. Ya, awal-awalnya memang terkadang ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak juga. Loh, kok saya harus merendahkan hati saya, merendahkan diri saya. Tapi justru disitulah kemenangan kita. Semakin kita berontak, melawan, membuat kita tidak nyaman. Tapi semakin kita menurut kepada kehendak Tuhan, membuat kita bergembira, nyaman, tenang hidup ini. Lebih baik banyak tenang. Lihat saja semua yang terjadi. Tapi di balik ini semua, kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya tahu mengikuti kehendak Tuhan tidak ada ruginya. Mengikuti kehendak Tuhan itu selalu bermanfaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi orang yang sungguh mempunyai sikap rendah hati dalam kehidupan ini. Semoga hidup kita berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita selalu bisa bersikap jujur seperti anak-anak yang mudah mengekspresikan perasaan mereka apa adanya, tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam berkata-kata dan menginginkan sesuatu. Apakah kita lebih memikirkan kepentingan orang lain, tidak egois, dan selalu memiliki sikap untuk mengalah kepada sesama? Apakah kita mudah untuk memaafkan seperti anak-anak yang menyayangi teman mereka, tidak menyimpan dendam, kemarahan untuk waktu yang lama? Apakah kita cenderung cepat tertawa dan cepat melupakan kesalahan orang lain dan selalu berusaha memahami orang lain apa adanya? Apakah kita selalu bersikap seperti sikap anak-anak yang mudah bertanya dan mau mendengarkan? Apakah kita bersikap lemah lembut pada sesama, rendah hati, dan mau mendengarkan tanpa menilai sesuatu dengan pikiran yang negatif? Apakah kita mau menerima orang lain tanpa membeda-bedakan suku, kekayaan, agama, atau pendidikan mereka?
Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasiamu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Marilah kita memuji Bunda Maria dengan menyanyikan lagu Salve Regina. Adicla
Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami, secara khusus kami memohon kepadamu di masa wabah COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Berkenanlah Engkau merawat mereka yang terkena sakit, menghibur mereka dan menyembuhkan mereka. Bebaskanlah mereka dari rasa takut, dari rasa sedih, serta kehilangan harapan. Kami mohon ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu.
Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadat pujian sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Amin.